Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada halaman 77 pada poin ke-28 tentang keutamaan mensalati jenazah dan mengantarkan. Baik, kita akan baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratan." Qila wa mal qiratani, qala asgharuhuma mithlu uhudin. Barang siapa yang mensalati jenazah dan tidak ikut serta mengantarkan, maksudnya tidak ikut serta dalam penguburannya, maka dia akan mendapatkan 1 qirat saja. Tapi jika dia mengantarkannya, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan qirat itu? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, yang paling kecil dari qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Kemudian kata pengarang, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Jika saja yang paling kecil dari 2 qirat tersebut seperti gunung Uhud dari segi pahala dan juga balasan, bagaimana halnya dengan yang paling besar dari pahala itu? Maka kita memohon keutamaan, anugerah, kemuliaan dan seluruh kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha penderma. Kemudian pada poin ke-29, karena ada kaitannya juga, kita baca juga tentang keutamaan memperbanyak jumlah orang yang mensalati jenazah dari kalangan ahli tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ada 40 orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun, mensalati jenazahnya, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka karenanya. Kemudian diperkuat dengan hadis, man shalla alaihi
thalathatu sufufin faqad aujaba. Barang siapa yang mensalati jenazah sampai 3 baris yang mensalatinya, maka dia telah wajib. Yang dimaksud dengan kalimat wajib adalah wajib baginya untuk mendapatkan surga, tentunya dengan rahmat Allah sebagai janji dan keutamaan darinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua bab ini menjelaskan tentang kematian, bahwa setiap kita ini pasti akan menjadi jenazah. Tidak ada manusia satupun kecuali pasti akan jadi jenazah. Sepanjang apapun umur manusia ada batasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh oleh kematian. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membatasi umur umatnya hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya sedikit yang melintasi dari 70 tahun itu. Dan belum kita dapati ada orang yang berusia 200-300 tahun sampai hari ini. Kebanyakan di bawah 100. Bahkan manusia-manusia yang keberadaan mereka sebenarnya sangat bermanfaat kalau diberikan usia panjang, pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan batas usia. Seperti para nabi. Bukankah keberadaan para nabi itu sangat bermanfaat? Tapi kenapa kemudian usia mereka dibatasi di dunia? Atau di bawah para nabi, para sahabat? Atau di bawah para sahabat, para ulama? Atau orang-orang saleh yang memang keberadaan mereka di dunia itu dihajatkan manusia, tapi toh merupakan takdir yang sudah digariskan Allah, semua ada batasnya. Tidak ada yang tidak disentuh dengan kematian. Maknanya kita semua adalah calon-calon jenazah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu tentang pentingnya mengingat akhirat. Kalau sudah tahu kita akan jadi jenazah, maka penting sekali kita ini mengingat akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian memberikan sebuah syariat agar kita datang ke kuburan kemudian berziarah ke kuburan tersebut. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh kita untuk berziarah kubur ada manfaatnya, karena tidak mungkin Rasul memerintahkan sesuatu tidak ada manfaatnya. Lah manfaat yang terbesar ziarah kubur itu adalah tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Jadi kita harus ingat kita akan menjadi jenazah, dan jenazah akan dibawa ke kuburan. Lah saat kita melihat jenazah di kuburan, baik yang sedang dikuburkan atau yang telah dikuburkan, harusnya di situ kita harus mengingat akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kalau kita merenungkan bahwa kita calon-calon jenazah dan setiap hari kita melihat ada jenazah, karena di situ ada turunan yang sangat bermanfaat untuk kita. Pertama, menjadikan kita tidak menunda-nunda untuk bertobat. Tidak menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang lupa bahwa dirinya akan menjadi jenazah atau melihat jenazah manusia,
Maka ulama mengatakan akan diberikan 3 akibat. Pertama, taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi wat takasul bil ibadah. Orang kalau sudah lupa kita akan jadi jenazah, atau mungkin saat melihat jenazah orang kita lupakan, rasanya biasa saja. Hari ini mati, ada orang kecelakaan mati, kayak kemarin ada orang kecelakaan ditabrak mati umpamanya kan. Kita lihat lagi viral. Kok biasa-biasa saja ada orang mati. Maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Pertama, dipastikan dia akan menunda-nunda taubat. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh. Aduh, apa ini? Tung di atas ini. Ya. Jadi pertama, taswifut taubati, pasti dia akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, tarkur ridha bil kafafi, pasti dia tidak akan redha dengan kecukupan yang Allah telah berikan kepadanya. Dia tidak akan redha dengan pemberian Allah. Ketika dia tidak ingat dia akan mati, pasti dia akan mengejar dunia terus, seolah-olah dunia itu mengekalkan dia. Akhirnya lupa akhirat. Atau yang ketiga, at-takasul, jadi malas jadinya kan untuk beribadah, karena dia pikir dia tidak akan jadi jenazah. Tetapi orang yang berfikir bahwa dia adalah calon-calon jenazah, dipastikan dia segera bertobat. Dia akan redha dengan pemberian Allah, karena ada pemberian yang jauh lebih baik setelah kematian berupa sorga, dan dia tidak mungkin malas dalam beribadah. Kemudian juga ini yang turunan yang pertama, kalau orang mengingat bahwa kita akan jadi jenazah, itu mengingat akhirat. Dari mengingat akhirat itu arti kemudian kita segera bertobat. Kemudian yang kedua, ar-raghbatu fit ta'ati wal ibadah wat tazawwud minal khair, maka dia akan lebih semangat lagi untuk melakukan ketaatan dan ibadah, dan berbekal dalam kehidupannya dengan bekal kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih daripada itu, akan dihilangkan banyak penyakit hati dari kita. Orang yang senantiasa berfikir bahwa dia akan jadi jenazah, atau saat melihat jenazah orang, maka itu akan banyak menghilangkan penyakit hati. Contohnya hasad. Buat apa kita hasad? Kita juga akan mati, dia juga akan mati. Atau terlampau mencintai dunia. Apalah dengan dunia? Kata Nabi SAW, mali walid dunia, nggak ada urusan saya dengan dunia, kata Rasul. Bahkan bisa menghilangkan kibar, kesombongan. Lihat Qarun yang sombong dengan kekayaannya, kemana Qarun hari ini? Mati. Lihat Namrud, satu di antara penguasa dunia, dengan kesombongannya. Di mana Namrud? Mati. Mana Qarun? Mana Namrud? Bahkan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Di mana sekarang Fir'aun? Mati, konon jadi mumi di Mesir katanya. Dari sini kita tahu bahwa mengingat bahwa kita akan jadi jenazah itu, hati kita akan tenang dan hilang penyakit-penyakit hati dari ujub dan yang semacamnya. Bahkan boleh jadi penyebab kita ini menjadi husnul khatimah. Kita akan menjadi husnul khatimah, baik kematian kita. Kalau kita terus memikirkan kita akan jadi jenazah, boleh jadi itu sebab
kita diwafatkan husnul khatimah? Karena sebab-sebab yang sebelumnya tadi. Tidak mungkin orang calon jenazah itu dipastikan dia akan segera bertobat, akan redha dengan pemberian, tidak malas dalam beribadah, menghilangkan banyak penyakit hati yang akhirnya boleh jadi penyebab husnul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam poin yang ke-28 di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memperlakukan jenazah. Bahwa kalau kita ini memperlakukan jenazah dengan baik, kita muliakan dan kita hormati jenazah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri imbalan yang besar. Dengan cara apa? Dengan cara memandikan, mengkafankan, kemudian menyalatkan dan menguburkan. Dan minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan memandikan dan mengkafankan. Lah di sini kita masuk keutamaan orang-orang yang mensalatkan jenazah. Apa keistimewaannya? Nabi mengatakan, man shalla ala janazatin, barang siapa yang mensalati jenazah. Mungkin kalau kita di Batam ini jarang mungkin dia mensalati jenazah itu. Ya kadang mensalati dalam setahun, kadang tidak. Tapi kalau ibu pernah umroh atau pernah haji, saya yakin ibu akan setiap hari 5 kali itu menyolatkan jenazah itu kan? Baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Setiap hari ada orang meninggal, bahkan setiap solat wajib, selepas solat wajib ada solat mayat. Terkadang ada sebagian orang yang berangkat ke sana tidak mengambil kesempatan. Jadi ketika habis sholat wajib malah tidak ingin menyalatkan jenazah, malah dudukkan gitu kan. Ini kesempatan sebenarnya. Bayangkan apalagi kalau itu letaknya di Masjidil Haram. Sekali kita mensalatkan jenazah itu sama dengan 100.000 kali kita menyalatkan jenazah. Satu kali saja kita menyalatkan jenazah berarti sama dengan 100.000 kali. Sementara pahalanya kata Rasul, walam yatba'ha falahu qirat, maka dia akan dapat qirat. Paling kecil qirat itu kata Rasul seperti gunung Uhud. Berarti kalau kita menyalatkan satu kali jenazah di Masjidil Haram itu, maka sama nilainya dengan kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud 100.000 kali. Itu satu kali loh ya. Sementara di sana itu hampir setiap sholat 5 waktu ada sholat jenazahnya tuh. Berarti 100.000 kali 5 dalam sehari saja. Gimana kalau di sana ibu sampai berhari-hari tinggal di Mekah dan ikut sholat jenazah? Sudah nggak kebayang tuh bagaimana besarnya pahala. Oke lah, kita tidak jauh-jauh mungkin sholat di sana. Kita sholat di kampung kita di sini di Batam, maka kita akan mendapatkan satu qirat. Pertanyaannya, belum tentu setiap hari kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Amalan apa yang bisa mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud coba? Belum tentu kita mendapatkannya. Makanya kalau ada kemudian kemalangan, orang meninggal dunia, maka jangan sia-siakan. Ini kesempatan yang jarang didapat. Maka jangan malas ikut menyolatkan, kalaupun wanita. Kalau soal mengiringi jenazah memang ada hadisnya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram ya, bagi wanita kan itu. Tapi minimalnya sholat kan tidak dilarang. Boleh kita menyolatkan jenazah baik laki-laki ataupun perempuan, karena pahalanya falahu qirat, maka dia akan mendapatkan satu qirat.
Kemudian Rasul mengatakan fa in tabi'aha, kalau sampai mengiringinya. Dan ini tugasnya bapak-bapak. Ibu cukup memerintahkan bapak sana ikut menguburkan, ibu sudah dapat pahala si bapak. Jadi kalau ibu nih lihat suami ibu ada orang meninggal, cereweti saja, sana kamu ya ke kuburan, ikuti jenazah orang itu, jangan pulang sampai dipendam. Bukan kamu yang dipendam, dia yang dipendam maksudnya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili, siapa yang menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, maka orang yang menyuruh mendapatkan pahala orang yang disuruhnya kan. Ibu suruh saja suami, sanalah ikut ke kuburan sana. Jadi bapak juga, suami ibu dapat 1 qirat, ibu pun yang nyuruh dapat 1 qirat. Karena di sini Nabi mengatakan fa in tabi'aha falahu qiratan. Kalau sampai mensalatkan, bahkan sampai ikut menguburkan, bukan 1 qirat, 2 qirat, artinya 2 pahala paling kecil seperti gunung Uhud, kata Rasul. Karena ketika ditanya apa dimaksud qiratan wahai Rasul, maka Rasul mengatakan asgharuhuma mithlu Uhudin, paling kecil kalimat qirat itu pahalanya seperti gunung Uhud. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada faedah pertama, keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung bagi orang yang mensalatkan jenazah dan mengikuti sampai kuburan. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam sholat jenazah itu dan juga mengiringi kita ke kuburan untuk mengantarkan jenazah dikubur, ini bentuk ihsan kita kepada orang yang mati, ini bentuk kebaikan kita kepada orang yang meninggal. Karena biasanya al jaza min jinsil amal, namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita ini memperlakukan manusia dengan sesuatu, maka manusia juga akan memperlakukan dengan perlakuan yang sama yang kita perlakukan kepada manusia. Kalau kita tidak pernah mensalatkan jenazah, mengikuti jenazah sampai kubur, jangan sampai salahkan kalau kita mati tidak ada yang menyalatkan kita, tidak ada yang mengantarkan kita ke kuburan, karena kita tidak pernah berbuat baik kepada orang yang meninggal. Dan itu secara otomatis. Terkadang ada orang yang kemudian meninggal, entah apa orang ini dimalaskan, malas saya, atau mungkin Allah tidurkan akhirnya tidak mau menyolatkan. Allah itu bisa melakukan segala hal supaya manusia tidak banyak menyolatkan kita dan tidak banyak menguburkan kita, karena ketika kita masih hidup kita tidak pernah berbuat baik kepada orang mati. Maka orang yang mensalatkan jenazah atau sampai mengiringi sampai kuburan itu bentuk kebaikan kita kepada orang yang meninggal dunia dan berpahala sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada 2 perkara kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sangat besar. Pertama menyolatkan, yang kedua menguburkan. Kemudian juga yang ketiga tentang karamatul muslim, bahwa seorang muslim itu kemuliaan. Seorang muslim itu memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dia hidup ataupun mati. Seorang muslim itu mulia di hadapan Allah, apakah dia hidup ataukah dia mati. Bukti bahwa seorang muslim itu sampai kepada taraf kematiannya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala kepada kita. Kalau ada orang mati kemudian kita
mandikan, kita kafankan, Allah berikan pahala kepada dia. Kemudian kita solatkan, kemudian kita kuburkan, Allah berikan pahala. Lah ketika Allah berikan pahala, itulah bentuk Allah memuliakan seorang muslim, padahal dia sudah mati padahal. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada yang hidup, kalau engkau mau mengurus jenazah ini seolah-olah seperti itu, nih aku kasih hadiah 1 qirat kalau hanya salat, kalau sampai menguburkan 2 qirat. Nah ini bentuk apa namanya? Kemuliaan, bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun demikian, bahwa kadar pahala itu ditentukan dengan kadar amal. Kadar pahala itu ditentukan dengan kadar daripada amalan. Ini diantara faedah hadis yang kita pelajari. Kemudian hadis yang kedua, hadis ke-29, Nabi SAW, kalau tadi keutamaan bagi orang yang mengurus jenazah, ini terbalik, keutamaan bagi jenazah, bagi kita calon-calon jenazah ini. Bagaimana caranya jenazah ini mendapatkan dan meraih keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah? Nabi mengatakan, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu ada orang yang mensalatkan sebanyak 40 orang yang tidak menyekutukan Allah atau tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, kecuali orang-orang yang bertauhid ini menjadikan wasilah Allah berikan syafaat kepada jenazah itu. Allah berikan syafaat, Allah berikan pertolongan kepada jenazah itu. Dari sini Bu, pentingnya kita ini berkawan. Pentingnya kita ini berkawan. Jangan salah pilih kawan. Kalau kita ingin berkawan, berkawanlah dengan orang-orang baik, orang-orang yang akidahnya lurus, orang-orang yang punya akidah dan manhaj yang benar. Kemudian berbuat baiklah kepada mereka, supaya saat kematian kita ini, maka kawan-kawan kita ini memiliki rasa kasihan dengan kita. Akhirnya mereka pun ikut bela sungkawa dan ikut mensalatkan kita. Dan jangan memperbanyak permusuhan di antara manusia. Betapa banyak orang-orang yang ketika hidupnya banyak musuh, dengan tetangga tidak akur, dengan kawan pengajian hasad, hasud dan yang semacamnya. Ketika mati bukannya disalatkan, dipuas-puaskan. Puas aku katanya. Coba dari kemarin mati, kenapa hari ini pula? Akhirnya kan orang tidak mau menyalatkan. Lah dari sini kita tahu bahwa pentingnya kita ini selain juga mencari kawan yang baik, juga jangan banyak berselisih. Intinya hindari sesuatu yang kalau kita mati itu orang-orang benci dengan kita, yaitu diraih ketika kita masih hidup. Karena biasanya kalau orang senang dengan kita, saat kematiannya pasti akan dicari. Tapi kalau memang orang-orang itu membenci kita, saat kematiannya pasti disyukuri. Alhamdulillah dia mati gitu. Kok tak mati-mati juga? Biasalah orang jahat itu panjang umur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang jenazah yang disolatkan, disebutkan oleh para ulama bicara tentang masalah ini.
Oh ya, kita bahas hadis dulu yang keduanya. Man shalla alaihi thalathatu sufufin. Dalam riwayat tidak menunjukkan 40 orang, yang penting 3 saf. Makanya disunahkan, Bu, menyolatkan jenazah itu walaupun 3 orang, maka buat 3 saf. Walaupun satu, jangan berjejer satu, ya, walaupun 3 orang. Karena di sini Nabi mengatakan apa? Man shalla alaihi thalathatu sufuf. Barang siapa yang menyolatkan jenazah 3 saf. 3 saf itu maksudnya saf pertama, saf kedua, saf ketiga gitu ya. Walaupun 3 orang, ya, disunahkan tuh. Maka Nabi mengatakan faqad aujabah, maka dia telah wajib masuk surga. Tapi tentu maksudnya di sini adalah saf itu kan menunjukkan banyaknya orang yang menyalatkan. Namanya satu saf di masjid di sini banyak kan itu. Atau boleh kita maknai bahwa kalau yang menyalatkan jenazah itu 40 orang, maka 40 orang itu harus dibagi 3 supaya menjadi 3 saf. Kalau memang membludak, maka boleh kita lebih dari 3 saf, gunakan angka-angka ganjil, 5 saf, 7 saf gitu ya. Karena Nabi SAW bersabda bahwa Allah itu sangat menyukai yang ganjil. Di antara faedah hadis ini, pertama, di sini ada kemuliaan jenazah. Bahwa jenazah itu akan mendapatkan syafaat dengan syarat yang menyolatkannya mereka adalah ahli tauhid. Kenapa ahli tauhid? Karena biasanya ahli tauhid ketika mensalatkan jenazah pasti dengan ikhlas dia akan mendoakan kebaikan bagi si jenazah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti ikhlas ketika mendoakan si jenazah tersebut. Tapi di luar ahli tauhid belum tentu mereka ikhlas. Boleh jadi mungkin malah dibuatnya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, jenazah di sini ada 2 macam. Namanya jenazah itu kan ada 2 macam, ada yang untung, ada yang buntung. Maknanya ada jenazah itu ketika dia jadi jenazah dia akan mendapatkan kebahagiaan saat kematiannya, saat setelah kematiannya. Tetapi ada yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Makanya di sini disebutkan kalau memang dia disolatkan oleh orang-orang yang ahli tauhid dan dia juga orang baik, beruntunglah dia. Tapi kalau jenazah ini bukan ahli tauhid, yang menyolatkannya juga sama-sama bukan ahli tauhid, maka mafhum kebalikan daripada hadis ini berarti Allah tidak akan berikan syafaat kepada dia. Ada sebuah kisah di zaman Nabi, lewat satu jenazah. Nabi SAW melihat orang-orang memuji jenazah itu, maka Rasul mengatakan wajabat. Kemudian keesokan harinya datang lagi jenazah. Rasul melihat manusia mencaci maki dengan bencinya. Rasul tetap mengatakan wajabat. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kemarin ada jenazah, semua orang memuji dia karena kebaikannya, semua orang memuji dia karena kesolehannya. Kau mengatakan wajabat? Wajib, kata Rasul. Sementara hari ini kau lihat jenazah di mana manusia mencaci maki dengan lisan-lisan mereka karena kebenciannya kepada jenazah itu, Anda juga mengatakan wajabat, wajib. Apa makna wajabat itu, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama wajabat lahul jannah,
Adapun yang kedua, wajabat lahun nar. Adapun jenazah yang pertama, wajib dia masuk surga, karena saat kematiannya dipuji manusia, dan tidak mungkin seseorang dipuji banyak manusia kecuali dia orang baik. Tapi yang kedua kata Rasul, wajabat lahun nar, maka orang itu wajib masuk neraka. Kenapa Rasul mengatakan wajib masuk neraka? Karena ketika jenazah ini diiring ke kuburan, semua manusia mencaci maki dia. Tidak mungkin banyaknya orang mencaci maki jenazah itu kecuali ketika saat hidupnya pasti dia tidak pernah berbuat baik. Pasti ketika hidupnya dia tidak menjadi orang saleh, makanya dicaci maki oleh manusia. Maka tadi saya sudah katakan, sebelum kita menjadi jenazah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena tidak cukup kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja. Mungkin ibu rajin sholat, rajin ke pengajian, rajin sedekah, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi boleh jadi mungkin lisan ibu menyakiti tetangganya dengan gibahnya, dengan hinaannya, dengan buliannya, dengan fitnahnya, mencari-cari auratnya, dan begitu seterusnya, Bu. Banyak kok ada orang yang secara ibadah dia baik, ketika meninggal nggak mau orang menyolatinya. Alasannya apa? Ngapain saya nyolati dia, katanya. Saya sakit hati. Kenapa sakit hati? Saya difitnah dulu, saya dicaci dulu, saya digibah dulu, dan begitu seterusnya, kan? Ataupun sebaliknya, boleh jadi dia baik dengan tetangganya, baik dengan kawan-kawannya, baik dengan orang-orang yang lainnya, yang dekat ataupun yang jauh, dari anak kecil, orang dewasa sampai orang tua, dia baik akhlaknya, tapi tidak pernah ibadah. Sholat ya tidak, puasa Ramadan ya tidak. Sebaik apapun, pasti Allah akan tanamkan di hati manusia kebencian. Ngapain dia seumur hidupnya nggak sholat, kok sekarang sudah mati mau disolati? Ngapainlah seumur hidupnya dia tidak membaca Quran, kok saya pula disuruh baca Quran? Ngapain hidupnya dia aja tidak pernah berdoa, sekarang udah mati minta pula didoakan? Nah, ini yang harus dipahami, bahwa orang yang menghubungkan dengan hablum minallah dan hablum minan nas, hubung kait kita dengan Allah dan hubung kait dengan manusia, ibadahnya top markotop, kemudian juga muamalahnya juga baik, insya Allah. Kalau kita meninggal, dipastikan jenazah kita ramai yang menyolatkan, pasti. Kalau kita hubungan baik dengan Allah dijaga, hubungan baik dengan manusia dijaga, mungkin dari jauh saja pasti menyolatkan. Saya punya kisah di kampung. Kita tahu bahwa di kampung kan umumnya orang-orang itu banyak melakukan penyimpangan dari sunnah Nabi SAW. Hampir satu kampung itu banyak melakukan bid'ah lah istilahnya kita. Jadi ada salah satu ikhwah, salah satu orang yang sudah hijrah, dia berusaha istiqomah. Ya, alhamdulillah istiqomah, salatnya dijaga, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga dia jaga. Bahkan dulunya dia kerja di salah satu bank, dia keluar karena itu riba. Walaupun ketika dia menggunakan pakaian cingkrang, janggut, wah macam-macam tuduhannya, tapi kalau ada kerja bakti di kampung, dia tidak pernah absen, dan selalu bawa gorengan, dan selalu bawa cangkul, dan dia yang paling depan. Qadarullah meninggal ikhwan ini ceritanya, subhanallah, hampir satu kampung nyolati dia. Padahal di masa hidupnya dibilang apa? Ini sesat, katanya, orang sesat, karena ibadahnya berbeda, dibilang sesat. Tapi kalau ada orang kerja bakti di RT mana saja, dia bukan hanya RT-nya saja, mau RT ini, mau RT itu, pokoknya di kampung kan banyak RT itu. Terkadang dia cari-cari di sana, ada kerja bakti nggak di sana, datang dia bawa gorengan, bawa cangkul, ikut. Akhirnya semua orang tahu satu kampung. Ketika meninggal, subhanallah, karamah, banyak orang menyolatinya.
Itulah pentingnya seseorang itu mengaitkan hubung kait kita dengan Allah dan hubung kait dengan manusia kan. Terkadang orang tidak suka dengan cara kita, tapi kita punya akhlak. Terkadang akhlak inilah yang menolong, akhirnya orang-orang pun banyak mendoakan kita. Bahkan harum namanya setelah kematiannya dicari-cari orang, didoakan orang. Ini penting ya, karena kalau kita meninggal, siapa yang tahu kita disolatkan orang baik atau orang jahat, orang yang bertauhid atau orang yang tidak bertauhid, kalau semasa hidupnya kita tidak pernah berbuat baik. Maka inilah diantara perkara yang harus kita jaga, hubung kait kita dengan Allah dan juga hubung kait kita dengan manusia. Saya kira dua bab ini dulu sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Baik, mudah-mudahan sudah paham semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.